Salam, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di channel Kebenaran Iman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengasihi Tuhan. Sebelum membaca firman, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu yang telah menyertai kami hingga saat ini. Kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami firman-Mu sehingga dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ketika akan menjawab pertanyaan untuk ketiga kalinya, dengan hati yang sedih, Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Pertanyaan Yesus kepada Petrus yang diulang sampai 3 kali ini menandakan bahwa Yesus meminta kesungguhan Simon Petrus dalam hal mengikutinya. Kita semua tahu bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus, namun Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Petrus masih dipercaya dan diberikan amanat dengan kata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku yang terkasih, seperti Petrus yang masih diberikan kesempatan kedua untuk menjadi sahabat Yesus dan dipercaya, demikian pula dengan kita. Dosa, penyangkalan terhadap Yesus pun mungkin sering kita lakukan dengan berbagai penyimpangan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa suara Yesus kini bertanya kepada kita semua, apakah kita mengasihinya?
Apakah jawaban yang akan kita berikan andai pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita? Apakah kita sudah mengasihinya? Dengan bukti apa kita menjawab pertanyaan tersebut? Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kita untuk masuk kembali ke dalam kumpulan domba-domba peliharaannya, apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita lakukan? Yesus membutuhkan komitmen kita dalam mengikutinya, seperti komitmen Petrus yang berubah setelah menyaksikan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus telah mengubah Petrus dari orang yang tidak siap menghadapi risiko menjadi orang yang siap menerima risiko sebagai murid Yesus. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Perubahan hendaknya terjadi di setiap diri kita setelah menerima kemenangan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan hendak memastikan apakah setiap kita sungguh-sungguh mengasihinya dengan segenap hati. Kehidupan kita sehari-hari dapat kita gunakan untuk membuktikan bahwa kita benar-benar melaksanakan tanggung jawab yang diserahkan oleh Yesus kepada setiap pribadi. Bukan hanya Petrus yang dituntut oleh Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya, atau dalam konteks gereja adalah mengembalakan umat Kristiani, tetapi berlaku juga pada diri kita, meskipun dalam lingkup yang kecil dan jumlah umatnya terbatas dalam suatu komunitas rohani. Kita semua dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan melayani orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga, yang menjadi gembala adalah orang tua dan domba adalah anak-anak, sedangkan suami menjadi gembala atas istrinya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus senantiasa memelihara domba-dombanya. Dia mencari yang hilang dan tersesat. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Ia mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hidup dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Karena ada tertulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21a. Yang kedua, setia melayani Tuhan. Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan, dan ini harus kita kembangkan dan kita maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pemurah, terima kasih atas kesempatan
yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk lebih mengasihi-Mu. Secara sengaja atau tidak sengaja, kami seringkali melakukan penyangkalan terhadap perintah-Mu. Potensi dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami seringkali kami abaikan dan tidak kami gunakan untuk melayani sesama kami. Untuk itu, ampunilah kami, Tuhan. Bimbing kami agar dapat lebih mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kita akan berjumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.